Setelah kita memahami dari hasil diskusi tentang apa dan bagaimana ANOVA itu dibuat dan diperuntukkan, maka sekarang kita masuk kepada sesi tentang aspek operasional atau bagaimana cara kita menjalankan ANOVA dalam rangka melakukan analisis data statistika. Pemahaman yang paling penting di dalam aspek operasional kali ini itu adalah singkatannya SS, sum of square. Jadi kepanjangan dari SS ini adalah sum of square alias jumlahan kuadrat. Jadi datum yang ada di dalam data kita, tentu saja ada banyak datum, itu nanti dicari variasinya dengan ukuran variansi. Ya, variasi dengan ukuran variansi. Nah, karenanya di situ kita pakai istilah sum of square. Baik itu untuk yang cabang kuning maupun cabang yang berwarna mint ini, itu semuanya nanti berkaitan dengan SS alias variasi data. Nah, mengapa di sini variasi penting? Dan kita punya SST sebagai variasi total, kemudian SSB sebagai variasi between ya atau antara di sini. B itu adalah kependekan dari between, serta yang nomor 3 SSW, sum of square within, SSW, SSB, and SST di dalam bahasa Inggris. Itu merupakan satu kesatuan yang mana secara penjumlahan matematika yang namanya total, tentu saja SST di sini itu bisa kita dapat dengan cara menjumlahkan SSB plus SSW. Jadi nanti kalau kita sudah tahu SST dan SSB, maka SSW tidak perlu kita hitung. Demikian pula sebaliknya, kita tahu SST dan tahu SSW, SSB tidak usah kita hitung. Atau yang ketiga, SSB diketahui, SSW diketahui, otomatis tinggal kita jumlahkan, maka kita tahu SST. Ya, ini merupakan satu kesatuan. Kemudian bedanya sekarang apa antara SSB dan SSW? SSB di sini, walaupun di sini kepanjangannya between ya, tapi yang lebih tepat untuk merepresentasikan apa itu SSB itu adalah uraian atau frase yang ada di balet nomor 2 ini, yaitu variasi data yang bisa dijelaskan atau bisa dicari tahu alasannya mengapa variasi itu muncul. Yang mana di sini ada kata-kata amongst group ya, atau di antara grup, yang mana grup itu di sini sama dengan level, sama dengan populasi. Jadi data itu wajar mengalami naik turun, mengalami fluktuasi alias punya variasi dan diukur dengan variansi, ya. Artinya variansinya itu signifikan atau tidak nol, itu dikarenakan ya wajar karena populasinya berbeda, karena berasal dari grup yang berbeda, ya. Itu SSB. Kemudian lawannya SSW atau SSW di sini itu walaupun di sini kepanjangannya sum of square within ya, tapi yang lebih pas untuk menjelaskan apa definisi secara praktek dari SSW ini adalah unexplained within group variation. Artinya data bervariasi karena sebab yang kita tidak ketahui mengapa data itu bisa naik turun. Alias data itu within group ya. Maksudnya dia berada di satu grup yang sama, satu level yang sama, alias satu populasi yang sama. Ya, kontras dengan yang kuning, berbeda populasi, wajar ada variasi. Tapi yang min ini, populasinya sama, tapi tetap kita harus menerima fakta bahwasanya variasi tetap terjadi. Nah, tentu saja yang kuning ini yang bisa kita maklumi karena explain, ya bisa kita cari tahu sebabnya apa. Yang min ini sebab yang kita harus minimasi karena unexplained variation itu sama dengan error. Yang mana error itu adalah musuh utama dalam setiap analisis data statistika.
Secara matematis, ya, SST diberikan rumus seperti ini ya. Kita mencari posisi relatif setiap datum terhadap grand min. Ya, apa itu grand min? Kita lihat nanti di tampilan grafisnya. Ya, seperti ini. Nah, misalkan saya punya 3 populasi alias 3 grup ya data yang mana masing-masing grup pertama terdiri dari 3 datum, grup kedua 4 datum, lalu ini ada 4 datum. Ya, tidak harus sama di dalam jumlahan sampel dari tiap data yang diambil dari masing-masing populasi ini. Ya, yang disebut grand min itu adalah tidak peduli dia berasal dari populasi yang mana, kita cari rata-rata totalnya. Sehingga di sini simbolnya X double bar, ini yang dimaksud grand min. SST, sum of square total, itu dihitung dari kita mencari posisi relatif tiap datum, ya, tiap lingkaran ini terhadap garis merah. Jadi X11 dikurangi X double bar dikuadratkan. Mengapa? Karena variansi itu pada hakikatnya dihitung dengan cara mengkuadratkan. Karena itu notasinya di sini adalah sum of square kuadrat ya. Sum of square, jumlahan kuadrat, jumlahan kuadrat, jumlahan kuadrat. Di sini kita punya banyak item kuadrat. Nah, demikian pula selanjutnya X12, nah, artinya datum dari grup 1 yang nomor urut 2, berarti ini ya, X12, dicari posisi relatifnya terhadap X double bar, dikuadratkan. Terus sampai dengan datum yang terakhir, misalkan ini, dicari posisi relatifnya terhadap X double bar. Nah, ini adalah formula matematis cara menghitung SST. Kemudian SSB, ya. Sama, contohnya seperti tadi, saya punya 3 populasi, masing-masing ada datumnya di tiap grup. Ya. Yang disebut dengan SSB di sini adalah di samping kita punya grand min X double bar, di tiap populasi kita cari rata-rata populasi. Jadi untuk yang hijau ini ada rata-rata populasinya X1 double bar, rata-rata populasi sampel nomor 1. Jadi misalkan di sini rata-ratanya, maka nanti kita cari datum nomor 1 di grup 1, saya kurangkan terhadap grand min ya. Artinya di sini rata-rata yang miliknya hijau ini yaitu X1 bar ini saya cari jaraknya terhadap grand min, saya kuadratkan. Nah, kemudian dikalikan dengan ada berapa banyak anggota yang ada di grup 1 yaitu N1 ini. Demikian pula untuk yang berwarna ungu, kita cari dulu rata-ratanya yaitu X2 bar. Nah, misalkan di sini posisinya. Ini kita cari jarak relatifnya terhadap grand min, saya kuadratkan dikali berapa anggotanya di grup 2. Demikian pula untuk grup 3. Tapi tetap di sini jarak itu selalu diukur dengan formula kuadrat. Ya, yang membedakan SSB dengan SST tadi adalah adanya pengalian jumlah anggota di dalam tiap grup. Karena di sini satu rata-rata itu hanya satu representasi, mewakili berapa banyak anggota di dalam grup itu. Sehingga perlu dikalikan berapa banyak N kecil di tiap grup 1, grup 2, atau grup 3. Ya. Seperti ini, N1, N2, N3. Kemudian yang terakhir, SSW ya, SSW. Itu kita tidak lagi melibatkan X double bar, tapi kita mencari posisi relatif tiap datum di tiap grup terhadap rata-rata grup itu sendiri. Nah, seperti ini, datum pertama di grup hijau dicari posisi relatifnya terhadap X1 single bar, ya, 1 bar. Lalu kita kuadratkan. Terus nomor 2, nomor 3. Kemudian pindah grup. Berarti kalau di sini X2 1 kita kurangkan X2 double bar, kita kuadratkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai dengan datum yang terakhir. Nah, kalau ini kita jumlahkan, kita mendapatkan SSW. Nah, setelah SST, SSB, dan SSW ini kita dapat, kita buat atau kita konstruksikan tabel ANOVA sebagaimana berikut. Di sini kita lihat kolom yang pertama, sumber variasi data. Ini ada yang between sample atau antar populasi tadi. Kemudian yang within sample atau
dalam satu populasi yang sama, tapi kita tetap harus menerima fakta adanya fluktuasi data, yaitu SSW, kemudian total. Ya. Sebagaimana penjumlahan matematis, ya, namanya total itu adalah semua sel yang ada di atasnya itu kita total ke bawah, dan baris terakhir atau last row itu adalah nilai total yang kita punya. Kemudian degree of freedom, kita sudah bahas degree of freedom ini apa. Karena di sini kita punya K, ya, K kecil sebagai notasi untuk berapa banyak populasi yang terlibat, maka degree of freedom dari jumlah populasi ini adalah K-1. Kemudian lompat ke bawah dulu, total jumlah dari datum yang kita amati di dalam analisis ini adalah N besar, maka degree of freedom untuk total datum adalah N besar min 1. Ya. Logikanya, sel ini ditambah sel ini itu hasilnya adalah N besar min 1. Maka kalau kita tahu yang atas dan kita tahu yang bawah, sel yang tengah ini adalah sel paling bawah dikurangi sel paling atas. Hasilnya adalah N besar min K kecil. Nah, degree of freedom ini dipakai sebagai faktor rasionalisasi. Artinya apa? SSB bisa besar, bisa kecil, Pak, tergantung dari berapa banyak populasinya, betul. Karenanya SSB harus dirasionalisasi dengan K kecil min 1. Cara merasionalisasinya adalah dengan membaginya. SSB dibagi K kecil min 1. Kita punya MSB. Demikian pula untuk mencari MSW. SSW dirasionalisasi dengan N besar min K. Kita punya hasil yang ada di sel ini. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah kita membuat rasio. Berapa banyak variasi data dari perbedaan populasi yang ada di baris ini, ya, diwakili MSB, dibagi dengan berapa banyak variasi data di dalam populasi itu sendiri, yaitu MSW. Nah, statistik yang paling tepat untuk menunjukkan rasio dua variasi data atau MSB dibagi MSB ini adalah statistik F. Ya, statistik F ini mensyaratkan dua degree of freedom atau derajat kebebasan. Ya, nanti kita lihat mungkin ini sebagai satu contoh, ya. Nah, kira-kira statistik F itu ada di sini. Bentuknya seperti ini kurvanya. Nah, nanti kalau rata-ratanya itu dekat dengan 1, nah ini ya, dekat dengan 1, maka kita harus menerima H0. Tapi kalau rasionya itu nanti jauh di atas 1, artinya dia jatuh di daerah penolakan, maka kita harus mendukung HA atau alternatif hipotesis, yang mana paling tidak nanti ada satu mu yang berbeda satu sama lain. Nah, itu kira-kira yang kita lakukan terkait dengan tool atau metode yang disebut dengan ANOVA ini, di dalam rangka melakukan uji hipotesis terhadap ukuran dari populasi yang mana jumlah populasinya 3 atau lebih.